Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridho Faria. Pada kali ini saya akan mereview jurnal terkait Analyzing and Predicting the Probability of Memes on Reddit. Jadi, eh, apakah meme ini basi atau tidak, atau bisa dibilang tidak populer lagi atau garing bahasa eh, biasa sehari-harinya. Jadi, eh, jurnal ini dipublish di Update Science, yang mana itu sudah dalam masuk kategori Q1 di jalur 1 untuk multimedia di komputer network yang kemudian itu di Q2. Nah, jadi eh, paper ini dibuat oleh Cat Barnes, Jernon Reissenmai, Min Doctrine, Eli Lacy, Nora Bullock, dan Roland Molenbeek. Oke, abstraknya meme ini sangat semakin naik ya dari tahun ke tahun, yang mana di sosial media gitu. Jadi paper ini menganalisa 129.396 meme yang dikumpulkan di Reddit pada pertengahan Maret 2021, yang mana saat itu sedang serius-seriusnya COVID-19 diperkenalkan. Jadi tidak hanya mereka memikirkan mengumpulkan data meme terkait itu pada masa pandemi, mereka juga melakukan prediktif content based prediktif analis, yang mana meme akan viral yang menggunakan machine learning eh, dengan mereka mendapatkan AUC sebesar 0,68, yang mana itu lumayan mendekati 100% analisanya. Dan juga mereka mendapatkan kenaikan yang signifikan dalam prediksi antara image dan teks yang saling bersamaan. Oke, introduction-nya mereka menggunakan meme yang mana popularitasnya itu sangat tinggi di bidang marketing, sosiologi, computer science, dan pop culture. Dan meme juga merupakan bagian yang penting dalam sosial media yang pada masa COVID-19, yang mana antara orang itu sudah saling berjarak, jadinya mereka berkomunikasi atau menggunakan meme sebagai bahan humor atau melakukan ekspresif terhadap lingkungan sekitar ataupun eh, isu-isu yang sedang terjadi di internet. Nah, jadi mereka menganalisa meme yang populer yang eh, coronavirus meme atau meme yang memiliki unsur coronavirus itu di sekitar 129.396 record yang dapat dari Reddit, yaitu suatu sosial media yang cukup besar, yang mana dapat disimpulkan kontribusi utama dari paper ini yaitu melakukan prediksi komputer yang mana meme yang populer di kedepan yang viral, dan mana yang mereka gambar dan teks mana yang akan viral atau yang digunakan untuk keperluan meme tersebut yang paling populer. Juga mereka menggunakan CNN, gradient boosting, dan random forest untuk mendapatkan content based analysis untuk mendapatkan feature dari teks dan gambarnya. Oke, related work-nya sebelumnya sudah ada yang melakukan penelitian terkait teks dan image, yaitu ada di sini Wang et al. Mereka menggunakan menganalisa hashtag Twitter, yang mana itu teks juga, dan banyak juga melakukan prediksi viral internet meme social media network dengan menggunakan model matematika dan pendekatan actual transmission of image to the internet. Uh, Kemudian
Nah, ini tadi oleh Sur and Rappaport itu menganalisa hashtag on Twitter dan menemukan feature yang ada mengikuti karakteristik seperti kapitalisasi. Nah, jadi meme itu eh, apa yang viral di Twitter itu dengan popularity di Twitter dapat mengefekkan meme yang tershare yang sedang viral. Jadi gini, Walker and McMahon found that more emotionally arousing text segment from nowadays are more likely go. Jadi text segment yang diteliti oleh Walker and McMahon itu jika kata-kata menggunakan sesuatu yang emosional itu akan lebih cepat viralnya. Oke, di sini mereka menggunakan Pushshift API yang yang terdapat feature extracted. Jadi mereka mendapatkannya menggunakan Create etc, mendapatkan feature Create etc, UPS, Inner Survey, subreddit dan sebagainya. Itu untuk sebagai metadata dari eh, meme tersebut, dari gambar atau teks tersebut. Jadi pada setiap feature ini juga ada tipenya, yaitu kalau create itu UTF system, kalau media itu string, kalau is NSFW itu boolean, dan itu mengindikasikan apa juga diketerangkan di sini. Oke, kemudian data description and preparation mereka menggunakan subreddit dari RMM ekonomi, RMMS, RMM, RMM, RMM. Jadi dari situ dapatkah kesimpulan dari sumber tersebut bahwa meme-meme di subreddit di jam-jam tertentu itu bisa makin tinggi yang ngepost. Jadi ketika meme itu di sini dikatakan jika meme itu di post di hari daytime atau siang itu akan mendapatkan perhatian lebih banyak daripada meme yang di post di malam hari. Oke, dan juga jika meme itu di post malam harinya yang mana itu kurang atensinya dari user atau iya user, uh, itu meme yang baru di post di siang hari akan menimpanya gitu. Jadi meme yang di post malam hari jadi semakin tidak terlihat oleh user atau downvote gitu. Jadi sedangkan meme yang terkenal akan upvote terus menerus selama user itu dapat selama meme itu muncul di timeline user gitu. Jadi sekitar di sini mendapatkan RPM itu paling banyak subscribernya itu di 10 juta, di meme in real life itu di 4 juta, meme ekonomi itu 1 juta, di dang meme dan dang meme itu paling sedikit itu 100.000 dan 1.000 subscriber. Oke, di sini bisa dilihat jadi mereka the viral nature of image and text memes dari text. Jadi mereka mengklasifikasikan apakah meme itu sudah basi atau garing atau tidak itu jadi dengan label jika dia sudah deng itu satu, jika dia tidak deng itu nol gitu. Mereka menggunakan supervised learning model. Jika value upvote-nya itu di atas 5% dari seluruh posan, maka itu akan disebut deng. Jika tidak, disebut not deng. Jadi dari data mereka bisa dilihat di sini dinormalisasikan bahwa dari berdasarkan upvote yang dilakukan oleh user di sini lebih banyak yang not deng atau masih bisa dibilang tidak garing gitu. Di sini ada 4.019 deng entries dan 76.343 not deng entries, yang mana ini sebagai label prediksi untuk fenomena sedang viral
Nah, terus mereka menggunakan tiga jenis supervised learning model untuk memprediksi meme yang akan mana yang meme yang akan dank atau tidak eh, dank atau tidak garing lagi, yaitu menggunakan gradient boosting, random forest, dan CNN model. Oke, model resultnya ada text analysis. Jadi mereka menganalisis teks dalam meme tersebut menggunakan optical character recognition atau OCR. Lalu mereka mengkombinasikan kata yang dapat dari OCR tersebut uh, dengan caption meme-nya dan menggabungkan semuanya dalam dan gather all the extracted in a meme. Dan mereka melakukan tokenization, lemmatization, dan stemming untuk mengsederhanakan seluruh kata-kata. Yaitu mereka menggunakan NLTK, Ngensym Python Library yang digunakan oleh Rehu Jack and Sotska. Tokenization-nya digunakan untuk memisahkan kata, memisahkan teks menjadi kumpulan kata-kata, membuat semua karakternya lowercase, dan menghapuskan semua tanda baca. Dengan kata yang lebih dari 3 karakter dan titik akan dihapus. Nah, seperti ini contohnya. Eh, jadi eh, mereka juga, oh ya, di sini mereka juga menggunakan sentimen, menganalisis sentimen dari meme tersebut menggunakan LSTM, long short term memory, yang mana itu akan yang mana network tersebut mengingat setiap sequence dari kata sebelumnya, dan mereka bisa mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi di figur 3 sentimennya di sini 0,06, OCR-nya itu dari teks yang dapat itu ada kata stupid, noun, person, stubborn, sedangkan di gambar kedua itu ada dapat see hair, wash hand, dan di yang gambar ketiga itu ada dapat OCR berupa list, best, pandemi, movie, Bing, dan sebagainya. Nah, ini juga di figur 4 mereka mengilustrasikan hubungan antara teks yang text feature dan normalize upward. Jadi ya text feature tadi seperti yang di sini ya, text feature itu ada di fix 1 tadi, ini feature-nya. Jadi mereka menggabungkan mereka text feature dan dengan normalize upward. Jadi upward yang sudah dinormalisasi tadi yang ini ya, yang ini normalize upward. Oke, di figur 4 mereka mendapatkan bahwa meme yang natural memiliki performa lebih baik daripada yang ekstrim atau negatif sentimen. Jadi sentimen yang buruk, negatif sentimen lebih perform better than subjective. Oh, sorry. Berarti meme yang memiliki sentimen negatif itu lebih viral daripada yang netral atau yang ya biasa-biasa saja gitu. Eh, jadi sentimen itu juga merupakan salah satu hal yang membuat meme itu unik atau tidak gitu. Jadi seperti meme humor yang biasa dibantu dengan netral change content atau konten yang dapat berubah netral check content. Oke, di tabel 2 ini mereka mendapatkan kategori feature, jadi mereka mengekstrak fitur-fitur
kata-kata tersebut dan membuatkan beberapa kategori seperti ekonom, world, global, emperor, country, dan sebagainya itu kepada kategori name-nya, current politik, dan beberapa kategori lainnya seperti temporal moment, conflict filter, synonym, shake, dan sebagainya agar dikategorikan di sini agar ketika mengklasifikasikan kategori katanya itu sudah lebih jelas gitu ya mendapatkan sentimennya. Nah, ini workload-nya dari scrap ini yang didapat tadi. Jadi paling banyak itu coronavirus yang paling banyak digunakan. Kemudian an initial analysis show that in most case the word equal to table 2 or just ada meme perbedaan terbesar ditemukan pada kategori COVID-19 synonim yaitu yang ini COVID-19 synonim itu yang mana itu 23% tentang meme content at least one word from kategori and 12% of them content word from that kategori. Jadi kata yang populer atau yang sudah garing atau digunakan itu ada 23% pada kategori COVID-19 sinonim dan 70%-nya tidak. Kemudian mereka melakukan email analysis yang mana mereka menggunakan OpenCV image segmentation technique untuk mendapatkan specific hierarchical value color. Nah itu nah, pada figur 6 ini figur 6 jadi color content yang pada meme populer itu banyak digunakan berwarna hitam. Jadi gabungan dari image yang ada digunakan meme itu dominannya warna hitam seringnya digunakan. Nah, untuk average size fee dan harus upload sebagai berikut. Oke, kemudian mereka melakukan high level image attribute menggunakan keras VGG16 dan untuk mengidentifikasi uh, item atau uh, konten yang ada dalam meme tersebut seperti di figur 8 ini mereka bisa mendeteksi oh itu ada gambar toilet gitu atau ini ada gambar baju lab dan berapa persen kemungkinannya konten tersebut mengandung gambar-gambar tersebut. Nah, jadi dari ini dapat dari populer dan unpopular meme ada 5% nih top 5 itu digunakan Beam, military uniform, Chihuahua dan bottom yang paling jarang digunakan tuh ada barbel, basketball, torch, iron dan sebagainya. Mana konten tersebut di-share di website, comic book, envelope, dan sebagainya. Nah, untuk kemudian mereka melakukan prediksi menggunakan gradient boost and rundown forest yang mana mereka melabelkan rank itu 1 dan not rank itu 0 seperti tadi prediksinya berdasarkan label viral meme yang normal uploadnya itu di atas 5%. Ini ya, the main action based on the same set of label missing label uploads mereka mendapatkan bahwa gradient boosting itu model serve as a good classifier or rank which text.
Oke, ini metrik yang mereka dapatkan dari setiap layernya. Di sini akurasi dari ROC-nya yaitu AUC-nya itu bisa sampai di level 0,68 tadi. Di abstrak tadi menggunakan random forest, sedangkan menggunakan gradient boosting itu ada di 0,67. Terus mereka menggunakan ini parameter-parameternya tadi. Nah, kemudian mereka split datanya menjadi 67 banding 33%, yaitu 53.000 data training dan 26.000 data testing. Dapat akurasi kesalahan, akurasi recognition and summary. Mereka kemudian membuat CNN untuk sebagai image analisisnya. Nah, jadi riset sebelumnya mengatakan juga bahwa CNN itu baik dalam melakukan atau mengidentifikasi image-image populer. Untuk samplingnya mereka menggunakan 76.000 download image. Oh, oke. Mereka mendapatkan data AUSET ini dari eh, random forest dan gradient boosting tadi. Terus mereka melakukan lagi image analisisnya menggunakan CNN, yang mana dapat mengurangi overfitting. Oke, mereka menggunakan di tabel 5 ini training set tank itu ada 1826, not tank itu ada 1896, sama ya, dan position setnya itu sama, test setnya 99, totalnya ada 3.200 data yang mereka gunakan. Kemudian mereka menggunakan tuning strategis, mana hasilnya itu ada di tabel 7, yang mana akurasi dapat 0,5721, precisionnya 0,573, dan recallnya 0,5721, dan F1-nya di 0,57096. Yang mana ini dapat loss-nya cukup tinggi ya di sini. Oke, kesimpulannya mereka memprediksi model yang dengan performa terbaik itu ada menggunakan random forest model dengan AUC itu sekitar 0,6804, ya lumayan ya, hampir di satu, dengan akurasi 0,06638 dan presisi 0,08 dan recall di 0,5897.
Nah, kedepannya seperti ini ya. Ini ya. Jadi dalam conversion matrixnya di sini dapat eh, true positifnya itu dan false negatifnya, true negatifnya. Jadi mereka membaginya dalam conversion matrix. Eh, jadi kesimpulannya model yang paling bagus digunakan itu adalah random forest tadi dibandingkan CNN atau eh, gradient boost. Eh, oke, jadi kesimpulannya mereka bisa memprediksi sekitar 0, kebenarannya itu sekitar 0,63 itu ya tadi ya. Dan itu mereka berharap juga penelitian berikutnya lebih terfokus kepada meme yang diinspirasi yang inspired by COVID-19 gitu. Oke, eh, sekian mungkin ini adalah referensinya. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengertian dan pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.